Nah, tantangan terbesar kita hari ini, para pemilih hari ini, untuk kita semua yang hadir hari ini adalah bagaimana kita memberikan steer, memberikan mandat kepada saudara Ejafon supaya dia jadi anggota DPR. Kalau sudah satu periode dia maju lagi, bahwa dia disebut DPR yang berpengalaman, Bapak sekalian. Bapak masih atau tidak? Ya. Oh, ini belum tahu undang-undang aturan macam-macam. Memang dia baru caleg. Tugas ada Ejafon hari ini adalah sampai 14 Februari bersama para pemilih, para pendukung ini adalah menghapus huruf C itu, Bapak sekalian. Sekarang ini Favor ini caleg. Kita berjuang supaya tanggal 14 Februari itu, kalau Bapak Mama pilih Ejafon jadi anggota DPR, huruf C itu hilang menjadi alek, anggota legislatif waktu itu. Kerja kita ini tidak capek sebenarnya, hanya dari rumah ke rumah meyakinkan masyarakat untuk hapus huruf C-nya itu. Ya kan, caleg kan calon anggota legislatif. Yang kita berjuang hari ini Bapak Lambert, hapus huruf C itu. Kalau 14 Februari terpilih dapat suara terbanyak, secara otomatis skor bukan caleg, tapi resmi jadi apa? Alek, anggota legislatif. Selesai urusan. Selesai urusan Bapak sekalian. Bapak Mama, saudara-saudari, Om Tante yang saya hormati, saya kembali kepada perintah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 memerintahkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun untuk memilih wakil rakyat. Itu maksudnya supaya setiap 5 tahun itu rakyat diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mencari orang-orang terbaik yang bisa mewakili Bapak Ibu sekalian sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan. Yang kedua, rakyat diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengevaluasi kira-kira anggota dewan yang dipilih periode kemarin ini yang sedang duduk di DPR itu, mereka punya kualitas atau tidak, mereka punya kinerja atau tidak. Ketika kami ada masalah, ada persoalan, mereka berani omong atau tidak, mereka bicara atau tidak di gedung dewan terhormat itu untuk menyampaikan aspirasi kami. Kalau ternyata 2-3 periode rakyat beri kepercayaan, beri mandat, ternyata sebab apa-apa mengatasi persoalan rakyat, hari saya boleh analogikan begini perbandingannya. Kalau sudah lama pakai baju lama, sudah makin kusut, sudah makin lusuh, hari ini saya ajak kita semua untuk berjuang pakai baju baru. Pakai baju baru. Siapa tahu baju baru yang akan kita pakai itu membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih oke. Kita mendapatkan orang yang dekat dengan kita, yang bisa mewakili aspirasi kita. Penjelasan saya yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian, mengapa Undang-Undang Dasar 45 itu memerintahkan tiap 5 tahun ada pemilihan rakyat? Kenapa, Bapak-Bapak sekalian? Karena demokrasi kita tidak menganut sistem demokrasi langsung. Kita menganut demokrasi perwakilan. Alasannya, tidak mungkin semua masyarakat Nagekeo ratusan ribu orang ini bisa duduk di gedung dewan. Susah, Bapak-Bapak sekalian. Mau duduk di mana? Ada yang di kursi, ada yang di bawah kursi, ada yang di loteng. Kalau ratusan ribu orang Nagekeo harus duduk di gedung DPR di atas, tidak bisa. Nah, karena tidak mungkin semua rakyat duduk di gedung dewan, kita diwajibkan memilih wakil-wakil kita, delegatus kita, utusan-utusan kita untuk duduk di gedung dewan yang terhormat. Di banyak tempat saya selalu menyampaikan, apa kerja, apa tugas utama anggota dewan itu? Banyak orang bilang, oh, anggota dewan ini kami sudah pilih, dia tidak bangun jalan, dia tidak bangun sekolah, dia tidak bangun jembatan. Bapak-Bapak sekalian begini, omong bangun sekolah, bangun jembatan, rumah sakit dan lain-lain itu bukan tugas dewan. Itu tugas bupati sebagai eksekutif. Tugas bupati, tugas gubernur, tugas kepala dinas, tugas kepala desa. Bapak Lambert dulu kepala desa Kokak itu eksekutif. Ya. Karena eksekutif itu kan dari bahasa kami orang Bobelek, to execute.
Artinya orang ditugas untuk melaksanakan, mengerjakan, eksekutif. Lalu apa tugas DPR? Tugas DPR itu yang saya jalani selama 5 tahun jadi anggota DPR hanya satu tugas pokoknya, yaitu apa? Bersuara atas nama rakyat. Berbicara terus di ruangan sidang atas nama rakyat. Kok itu begitu? Iya. Karena semua orang yang duduk di DPR itu disebut anggota parlemen. Gedung di mana mereka duduk itu disebut gedung. Ya. Parle. Orang Prancis yang tinggal di Bekek, ya. Parle. Artinya berbicaralah, bersuaralah di gedung itu. Kalau orang duduk di gedung itu tidak pernah berbicara, tidak pernah bersuara, dia sudah mengkhianati tugasnya sebagai anggota dewan. Masyarakat mengeluh air irigasi tidak ada baba. Masyarakat mengeluh ada hama sapi, ada baba antraks sapi misalnya. Masyarakat mengeluh karena ada malaria, macam-macam keluhan itu. Lalu anggota dewan dengar lalu tidak pernah bersuara di gedung dewan yang terhormat, berarti dia sudah mengkhianati fungsinya sebagai anggota parlemen atau parlei. Dan tugas dewan itu bersuara, berbicara. Dia bersuara memperjuangkan pembangunan jalan, bersuara memperjuangkan pembangunan irigasi, saluran depan rumah kita, bangun sekolah, puskesmas, macam-macam itu. Setelah disetujui anggarannya, yang eksekusi bukan DPR, yang eksekusi itu adalah bupati kepala daerah bersama jajarannya. Itu yang benar. Dan tugas DPR itu mesti berbicara, bersuara, berargumentasi, mesti berdebat, tolong sekalian. Dan kepada teman-teman kader PAN, saya sering sampaikan, kalau sudah terpilih jadi anggota DPR, harus memperkaya diri dengan wawasan dan pengetahuan, supaya kita bisa berdebat, kita bisa berargumentasi dengan pemerintah di ruang. Harus. Kalau kita tidak bisa berdebat dengan pemerintah, bahaya Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Undang-undang menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR adalah mitra yang sejajar. Ini mitra sejajar. Tapi pertanyaannya bagaimana kita jadi mitra pemerintah kalau pengetahuan bupati, pengetahuan kepala dinas itu selalu lebih tinggi dari anggota DPR. Bagaimana kita bisa bermitra dengan mereka Bapak-Ibu sekalian? Sekarang eksekutif itu kepala dinas rata-rata S2 semua. Bupati S1, S2. Kalau kita punya argumentasi di ruangan sidang tidak bisa mengimbang pemerintah, disitulah kadang-kadang pemerintah bisa gocek kita main-main Bapak-Ibu sekalian. Ini pengalaman saya dari DPR, kita DPR. Ya, saya punya bahasa ada gaul itu pemerintah, bupati, kepala dinas gocek kita main-main di ruangan sidang Bapak-Ibu sekalian. Kita mesti berdebat, kita mesti berargumentasi di DPR. Kalau kita tidak bisa berdebat, bersuara, berargumentasi, maka kita kena dari nyanyian Iwan Fals di masa lalu itu. Kamu yang duduk di gedung yang sangat terhormat itu, kamu ini anggota dewan atau kau yang siap mengangguk nyanyian setuju? Yang ya Tuhan. Argumentasi itu apa? Memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat yang dititipkan lewat mereka. Maka kembali kita di anggota apa? Parlemen. Hari ini Ejafor, saya dan teman-teman berjuang untuk jadi anggota parlemen. Rakyat bayar DPR itu gaji bulan juta supaya apa? Bersuara, berbicara atas nama rakyat. Pak Bupati, kami di sana keluhan kekurangan ini. Pak Bupati, masyarakat pengurangan keluhan ini. Di mana pokok sekarang air tidak ada. Harus omong, harus bersuara. Ini sekarang ada bapak ternak sapi. Bagaimana dinas peternakan? Cari jalan mengatas persoalan rakyat. Harus begitu. Jangan sampai tiap kali kunjungan anggota dewan berapa? Pak Mama, kami tampung. Selama 5 tahun aspirasi ditampung sampai dah Bapak-Ibu sekalian. Kalau kami namat boleh, kami tampung. Sampai 5 tahun kami aspirasi ditampung sekalian. Setelah engkau mendengar aspirasi rakyat, setelah engkau merekam aspirasi rakyat, tidak berdiam, tidak berbungkam. Karena rakyat bayar engkau mahal-mahal itu. Gaji DPR hari ini sudah 20 juta Bapak-Ibu sekalian. Negara membayar mahal gaji DPR itu bayar apa? Mulutnya
propaganda di ruang sidang terhormat itu untuk apa? Untuk nasib rakyat yang dipilih. Kalau dia diam saja, kunjungan ke Tunggul Ambang, ke Barat Pokok, kunjung kepada macam-macam masyarakat atau anggota dewan, kami cek masalah. Baik, tenang Bapak Ibu, kami tampung. Datang pergi arah mau, tenang kami tampung. Borno kita tampung di Malaka DPR. Kalau anggota dewan macam ini, kalau dia kampanye lagi tahun terakhir, dia itu mestinya tidak mau datang untuk minta dukungan. Dia datang kepada kita untuk pamit pisah Bapak Ustaz. Saya pergi ke Ramo serta amin makasih amin. Kami lega Imuel selama 5 tahun memperhatikan kami di Ramo. Tidak Pak, kami punya ilmu di Bapak Anggota Dewan bagaimana kami ke masalah irigasi drainase. Molo, amin kami tampung. Kesana Bapak kami tampung. Oh sampai selama 5 tahun itu tampung. Berarti menurut saya undang-undang sebuah aturan baru. Buat bak penabung aspirasi. Tiap terima aspirasi tampung. Tiap terima aspirasi tampung. Dewan itu jadi dulu harus mulai belajar. Harus belajar undang-undang, belajar aturan supaya dia bisa berdebat dengan pemerintah. Dia bisa berargumentasi pemerintah. Dan segala soal. Karena masyarakat punya aspirasi banyak sekali Bapak sekalian. Kalau Ejafor jadi DPR, ada yang pakai telepon, ada yang pakai WA, ada yang ketemu jalan, oh kampung air irigasi tidak ada hari ini, oh ini ada sekarang ada virus babi, oh sekarang ini banyak sekali babak untuk anak-anak, macam-macam aspirasinya. Berarti kita mesti mendengar aspirasi itu dan kita harus omong, harus bicara dengan sidang. Pak Bupati interupsi, saya berkunjung di Ramo. Di Ramo hari ini ada masalah begini. Saya minta Kadis segera tangani persoalan ini. Harus begitu. Kalau tidak, begitu tanya masyarakat tanya, Bang, aspirasi kalian. Nanti Pak Mama ke rumah ada bak aspirasi kami tidak di sini. Tampung sudah 5 tahun. Ini pasti ada angin luar. Di sini yang sedang bicara ini orang riu. Bapak lamber aku potong. Nama aku pengaruh. Angin luar boleh masuk. Tes. Kalau ada angin luar, tugasnya ada saya di depan untuk atas kami. Tes. Gangguan teknis. Tes. Baik. Bapak Mama, Om Tanta, kakak adik, saudara-saudari sekalian yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Pada hari ini kita sudah mendengar sendiri isi hati dan pikiran terdalam dari anak adikmu, saudara saya Fortunatus Naga, bahwa beliau menyatakan diri untuk maju jadi anggota DPR Kabupaten Nagekeo. Saya sebagai Ketua Panada sudah beberapa kali mengikuti rapat di Nagelo, di kantor DPD PAN Nagekeo. Saya berbangga bahwa keterlibatan saudara saya For di partai ini tidak sekedar anggota biasa, tetapi secara partai dia mendapat kepercayaan sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Nagekeo. Nah, ketika belajar di partai, berarti beliau sudah siapkan diri untuk menjadi tiap hari belajar katekese, belajar misa. Tapi ketika saya gabung di Partai Golkar selama 1,5 tahun bersama Bapak Thomas, Bapak Patris, kami belajar bagaimana berpolitik. Dan ketika saya menjadi anggota DPR, saya tidak merasa bahwa DPR itu sesuatu yang asing. Kenapa? Saya sudah terlibat di dalam partai politik. Karena menurut undang-undang,
salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Apa maksudnya? Di partai itu semua kader dididik, dibina untuk memiliki pengalaman organisasi supaya ketika dia mendapat kepercayaan jadi bupati, jadi DPR, dia sudah menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR. Dan menurut saya, jabatan sekretaris partai yang diemban oleh saudara Saiful itu adalah jabatan bergengsi di partai yang membuat dia mempersiapkan diri untuk jadi anggota DPR, Bapak-Bapak sekalian. Itu berarti saya harus meyakinkan Bapak Mama bahwa pengalaman organisasi kepartian itulah yang membuat For siap jadi anggota DPR. Tinggal hari ini Bapak Mama mendukung tidak Bapak Mama? Mendukung. Siap atau tidak? Siap. Saya berharap dukungan itu jangan kita sendiri. Kalau boleh, waktu kita ini tinggal lagi 20 hari. Saya berharap masing-masing kita mengajak teman kita, mengajak kakak adik kita, mengajak saudara kita, teman kita, tetangga kita untuk memilih Partai Amanat Nasional. Partai PAN nomor berapa? 12. Partai PAN nomor 12. Nama Fortuna Tenaga nomor berapa? 2. Oke. Bapak-bapak sekalian, saya lihat dari tadi, lihat kita ini seperti sedikit-sedikit macam pesta nikah di Solo Baru. Hari ini pesta demokrasi yang harus marak meriah. Oleh karena itu, menurut saya kita mesti yel dulu. Di partai itu mesti ada yelnya. Kalau partai tidak yel, pasti tidak semangat ya. Kalau saya bilang kader, Bapak Mama jawab siap. Kalau saya bilang PAN, Bapak Mama jawab benar. Kader siap, PAN menang, kalau saya tanya. Kader PAN, Fortuna Tenaga, Bapak Mama jawab siap menang. Oke, kader? Kader? PAN? Kader PAN, Fortuna Tenaga? Siap menang. Bisa begitu Bapak sekalian. Kalau tidak boleh tadi kita tuh seperti dekat-dekat pesta nikah atau sambut baru. Karena dia Pak MC ini sering nyanyi, sering MC jadi seperti suasana pesta. Tapi memang pesta kita ini pesta demokrasi. Yang membedakan pesta demokrasi dengan pesta lain seperti Bapak sekalian. Saya kurang tidak boleh ada gontok-gontokan di antara kita. Saya punya pandangan lain. Menurut saya, ketika pemilu diselenggarakan, ketika pilkada diselenggarakan, mau tidak mau akan terjadi konflik di antara para pemilih. Betul tidak Bapak-Bapak sekalian? Dan konflik itu dilegalkan oleh undang-undang. Konflik waktu pemilu dilegalkan oleh undang-undang, tapi ada batasannya. Kenapa? Saya punya pengalaman dulu di kampung di Barumbela. Kami bersaing di beberapa caleg. Begitu pemilu selesai, kebetulan saya ini memang tidak bisa giling. Teman caleg di sebelah itu dia tidak bisa giling, tapi dia punya ketua tim, dia bisa giling. Apa yang terjadi? Mulai pemilu, semua pendukung saya yang mau pergi giling padi di mesin giling itu tidak lain semua Bapak. Ya itu dah. Sampai saya berniat di mesin giling padi untuk bantu sepi para pemilih. Tapi saya lihat celah, bukan hanya mesin giling. Ada mesin giling di kampung sebelah di Barumbela. Saya beritahu semua pemilih saya, ingat, tidak pernah boleh giling padi di mesin giling, tidak ke sebelah semua. Baik, 6 bulan kemudian dia ngos-ngosan juga untuk cari beras. Ya, saya kira hari ini di antara para pemilih jujur, terutama caleg kabupaten hari ini suasananya agak panas Bapak sekalian. Karena yang maju caleg ini tiap dusun ada caleg, tiap RT ada caleg yang maju ini kakek adik kaum tante semua ada hubungan dengan kita semua. Istilahnya ditutup mata semua caleg hari ini, terutama caleg kabupaten. Betul tidak Bapak? Betul. Ada yang tidak mau hadir kampanye karena perasaan. Oh, kami saya rumahnya, kami siap tunggu kau, kayak kau. Kau kesini, ini bayang kisah caleg, betul tidak? Betul. Saya tahu Bapak sekalian. Padahal waktu tahu di pasar jangan maki-makian. Oh, kami siap. Oh, kami musuh baik. Begitu For maju. Oh, Irfan, kita kampanye. For, kami cuma memperasaan. Kisah lebih caleg.
macam-macam pertimbangannya. Jadi semua ini konflik, Bapak sekalian. Ini bukan kita tahu. Undang-undang yang suruh ada konflik. Ya, undang-undang suruh ada konflik. Kenapa? Ketika kita masuk sebuah pesta demokrasi pemilu ini, kita melewati sebuah proses apa namanya kontestasi. Kontestasi itu persaingan. Ada kontestasi itu mengharuskan ada kompetisi. Persaingan di mana yang kita gesekkan? Orang apalagi lomba pemilu atau lomba bebas ini. Kenapa? Perbedaan pemilihan, perbedaan pandangan politik mengharuskan kita ada gesekan. Bahkan mulai hari ini ada di waktu dulu Bapak sekalian. Aku kecewa. Pas anak kita sakit bayar batu. Oh, aku maju caleg kan dulu. Gak dulu. Jadi itu banyak sekali ungkapan untuk masyarakat yang menurut Bapak memang kita sedang dalam sebuah konflik. Tapi Bapak Mati seratu. Setelah 14 Februari, setelah huruf C-nya hilang dari caleg-caleg, persoalan itu selesai dari sendiri Bapak sekali. Waktu pesta nikah kita coba undang Bapak jangan. Waktu pesta adat kita coba undang. Ada yang bilang begini, kami ini rencana mau pilih Ford, hanya kena perasaan begitu begini Bapak. Saya minta kita untuk memisahkan urusan adat, urusan hukum keluarga kita terkeluarga Bapak sekalian. Tapi urusan politik ada urusannya, yaitu apa? Kita mesti memilih orang yang memiliki kemampuan yang dekat dengan kita, yang bisa mewakili suara kita besok lusa. Itu urusannya. Karena beda pilihan ya, tapi besok lusa ada nikah kita coba undang Bapak sekalian. Beda partai, beda pilihan. Tapi ketika kita pilih caleg hari ini, pilih wakil kita yang harus mewakili aspirasi kita, tidak ada masalah kita berbeda pilihan. Jangan sampai karena Bapak perasaan begini. Di dalam kita punya rumah pagi-pagi, Mama dukung caleg dari partai A, Bapak dukung caleg dari partai B. Jadi suara kita yang sedikit itu dibagi dari rumah ke rumah. Bapak Mama kalau bagi suara seperti itu, peluang untuk menang sangat tipis Bapak sekalian. Sangat tipis. Yang harus kita upayakan hari ini sebagai tim keluarga, sebagai relawan adalah kita punya rumah itu kita mantapkan dulu. Saya tim, berarti istri saya, anak saya final ke Ford. Yang kedua tetangga saya, yang berikut teman saya, keluarga saya, anak mantu saya, ibu saya ajak ke Ford. Bukan suruh lagi kita tim bagi suara pecah Bapak sekalian. Kami cepa itu pengurang bang, kami komit. Suat caleg, let's go. Hai, berjuang yang satu tidak pasti kau membuat dari mana Bapak sekalian. Lalu bagaimana cara bagi suara? Ini bukan kambing atau kuda terbang kau yang masuk yang ini masuk kanan sebelah, ini masuk kanan sebelah. Ini orang punya suara tadi. Ini Bapak Tuhan Allah percaya diri. Pak itu kami komit, ngomong nambang 2 kursi. Dari mana? Kita berjuang dulu fokus satu kursi, yaitu apa? Fornaga terpilih jadi anggota DPR. Selesai urusan. Yang lain tidak sibuk Bapak sekalian. Masa kita satu orang bekerja untuk 2 orang jadi caleg kebon semua. Ini bagaimana bisa jadi Bapak sekalian? Pak itu, aku tim for DPR. Pak itu, aku perasaan kisah Silma itu, aku bantu dia semua. Hai, bagaimana Bapak? Berjuang for DPR, Bapak berjuang untuk beliau sebelah. Bagaimana bisa jadi DPR? Yang kita upayakan hari ini adalah menggalang orang, mengajak teman-teman saudara-saudara kita yang belum pilih kita untuk semua kerja di pihak kita, yaitu mendukung Ford jadi anggota DPR. Saya melihat yang di lapangan itu kan apa? Kita punya semangat untuk memenangkan seorang itu yang membuat kita sendiri dan bingung sebab. Jadi kita mesti dapatkan barisan Bapak sekalian. Nah, berikut ini saya harus menjelaskan kepada Bapak Mama bagaimana caranya mendapatkan 1 kursi anggota DPR Bapak sekalian. Saya tadi malam kampanye di Kecamatan Golbeja di Pejabat, tadi malam 2 titik pertemuan saya jelaskan. Karena masyarakat sering tanya, ini Pak Kristo bagaimana cara dapat kursi? Bagaimana supaya orang bisa anggota DPR? Caranya begini Bapak. Yang pertama, jangan dulu berpikir bahwa suara yang kita berikan kepada Ford ini, Eja Ford, secara otomatis Ford jadi anggota DPR. Sabar dulu. Yang pertama kita berpikir dulu, partai kami ini ada kursi atau tidak Bapak-Bapak sekalian? Harus
pikir pertama itu kursi Partai PAN. Jangan berpikir for duduk atau tidak di DPR. Cara hitungnya begini. Di dapil 1 ini kita punya berapa DPT? DPT kita pemilih berapa sekarang? Dapil 1. Kemudian dapil 1 DPT sekarang berapa DPT-nya? Ya sudah. Anggaplah DPT daftar pemilih tetap di dapil 1 ini 25.000. Kita merebut berapa kursi dapil 1 ini? 9. Nah, berarti untuk mendapatkan satu kursi itu diperoleh dari total suara sah yang diperoleh di dapil 1 ini pada saat pemilu 14 Februari dari sekian banyak partai yang ikut pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan di dapil 1. Kenapa? DPT kita bisa 25.000. Itu DPT. Ada yang pergi merantau, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang suara blanko waktu pemilu. Suara sah kita misalnya di angka 24.000. Berarti 24.000 ini dibagi 9. Ya. 24.000 dibagi 9 dapat kurang lebih 9. Ya, 2.800 Pak. Ya. 2.800 inilah yang disebut harga satu kursi di dapil 1 itu 2.800. Bahasa undang-undang pemilu ini disebut BPP, bilangan pembagi pemilih. BPP berarti BPP itu adalah harga satu kursi di dapil 1 untuk mendapatkan satu kursi partai itu adalah 2.800. BPP bilangan pembagi pemilih. Nah, tahap keduanya adalah KPU akan menghitung kira-kira partai-partai mana saja di dapil 1 yang ikut pemilu. Saya tahu dapil 1 berapa partai ikut pemilu? Ya, ada 16 partai politik yang ikut pemilu di dapil 1 ini. Partai PAN, Gerindra, PKB, Golkar dan seterusnya itu ada 16 partai. Tetapi kursi yang diperebutkan di dapil 1 ini hanya 9 kursi. Itu berarti Mama, KPU akan membuat perrankingan, akan membuat perhitungan ranking suara partai, bukan suara pribadi. Saya ulangi, suara partai bukan suara pribadi. Suara partai itu didapatkan dari perolehan suara dari caleg-caleg yang ada di sebuah partai politik. Ya, makanya begini Pak Mama. Kalau di Partai PAN dapil 1 ini hanya Eja For yang kerja. For dapat 1.500 suara. Tapi kalau Adima tidak kerja, kalau Gaby di Borneo tidak kerja, Narto di Reno tidak kerja, suara itu akan sia-sia Bapak sekalian. Kenapa? Di Ngada di Nageteo ada pengalaman. Ada caleg yang suara pribadi 1.500. Tapi karena yang lainnya 50, 70, 80 diakumulasikan secara partai, dia tidak mendapatkan satu kursi, maka dia tidak jadi anggota DPR Bapak sekalian. Tapi ada caleg kita yang gol jadi anggota DPR, dapat berapa? 600 suara saja, 500 suara saja gol DPR. Kenapa? Karena semua caleg di partai itu fight semua, kita semua. Karena itu dikumpulkan suara partainya, mereka dapat satu kursi Bapak sekalian. Nah, secara partai itu berarti dari perhitungan itu diurutkan partai-partai mana yang dapat suara di atas 2.800 dan di bawah 2.800. Diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 9, berarti 9 partai ini yang berhak mendapatkan kursi DPR dapil 1. Berarti ada 8 partai, 8 partai, 16 partai. Berarti ada 8 partai ikut pemilu dapil 1, suaranya semua lawai Bapak sekalian, tidak bermanfaat, tidak berguna. Sehingga hari ini saya senang PAN di dapil 1 ini semua fight. Pak Adimat sebagai ketua DPD PAN, dia fight sungguh-sungguh. Eja For sekretaris fight, Narto di Reno fight, kemudian Gaby semua di Borneo itu fight semua. Nah, kalau semua kader fight begini, ini pertanda bagus.
Makanya Eja For tidak perlu takut, atau tim-tim tidak perlu takut. For, kalau hati-hati, Adimat ini kali kita sungguh-sungguh. Kita harus bangga kalau Adimat tidak sungguh-sungguh. Kalau GB di beliau tidak sungguh-sungguh, kenapa? Kalau mereka tidur hanya For yang tidak kerja, For yang kerja, suara For akan sia-sia bagus sekalian. Jadi kalau semuanya baik, itu pertanda partai itu bagus. Karena itu menurut perkiraan saya, setelah saya cek perkembangan, ya, Partai PAN di dapil 1 Nagekeo ini berpeluang besar merebut kursi Bapak sekalian. Berpeluang besar merebut kursi. Tinggal kita berjuang Bapak. Di tahapan kedua KPU akan begitu. Kalau PAN ini secara partai ada kursi tidak lihat. Dari antara 9 caleg dapil 1 di PAN ini, siapa yang suara terbanyak, dia yang jadi anggota DPR Bapak sekalian. Selisih 1 suara 2 suara, dia yang jadi anggota DPR. Dari menurut saya, PAN dapil 1 ini sudah pasti kursi. Saya tidak tahu di antara beliau-beliau ini siapa yang duduk. Ya. Tapi menurut kepercayaan orang Yunani itu selalu mengenal dewa keberuntungan. Dewa itu tidak dewa lain. Pak For ini dewa, ya laki-laki jangan Dewi. Yang ada itu hanya dewa Fortuna. Fortuna keberuntungan. Nama itu hanya ada pada Fortunatus Naga. Kita doakan supaya For boleh berada. Jadi jangan merasa pesimis. Kita mesti bangga. Nah yang berikut, kalau Eja For ini bersaing dengan caleg yang incumbent yang sudah menjadi anggota DPR yang dia kemarin dapat pemilu kemarin 1.000 atau 2.000 suara, perjuangan untuk menang setengah mati. Kenapa? Kalau lawan incumbent itu setengah mati, kan bagaimanapun dia sudah banyak peluang untuk menang. Yang 1.000 suara kemarin, 2.000 suara setengah mati. Tetapi yang maju kali ini di PAN ini tidak ada kelas berat, tidak ada kelas ringan, semuanya kelas menengah. Berarti peluang untuk duduk sangat terbuka Bapak sekalian. Bapak yakin ini? Ya. Tapi kalau pertama, kalau hanya For yang kerja, yang lain tidur, dapat 10 suara, 20 suara, saya yakin 2.000 suara pun Eja For tidak keluar. Supaya For aman kecuali tembus 4.000 suara, baru bisa duduk. Tetapi kalau semua caleg ini kerja, cukup masing-masing mereka menyumbang 500 suara, 500 kali 4, 2.000 Bapak sekalian. Tambah caleg perempuan 200 pasti sudah kursi Bapak sekalian. Apalagi kalau masing-masing mereka menyumbang 600 kali 4 berapa? Kali 5, 3.000 suara. Sudah pasti ada kursi Bapak sekalian. Tapi kalau bersaing incumbent, hati-hati. Hanya incumbent yang kerja keras. Yang lain di bawah itu sudah tahu. Ini saya lihat selama ini, ketika lawan incumbent 1.000 suara, sebelum orang lain omong, dia perlu dedikasi ngomong. Kau lawan saya, kau caleg? Oh bapakku caleg. Kau lawan saya? Oh lawan. TV macam kau ini bisa lawan dia yang 2.000 suara itu. Kau jangan bawa suara, kami pilih orang lain mau pulang menang. Betul tidak Mama? Iya. Kalau di PAN ini semua pendatang baru, dan semua petarung, dan semua baik. Makanya peluang untuk menang sangat terbuka. Hari ini tergantung Bapak Mama, Om Tante Kakak Adik sebagai tim, sebagai relawan, kita rapatkan barisan. Jangan lagi omong bagi-bagi suara, jangan lagi omong kita 2-3 caleg, tidak perlu. Kita pusatkan perhatian secara utuh hanya kepada caleg nomor 2 dari Partai Amanat Nasional nomor 12 atas nama Fortunatus Naga. Tepuk tangan Bapak sekali. Dan kita pulang dari sini, jangan ada pikiran yang lain. Kita memilih anggota dewan yang dekat dengan kita, yang bisa mewakili kita semua. Bapak Mama, Om Tante yang saya hormati, hari ini saya Kristoloko hadir bersama Bapak Mama sekalian. Selain sebagai Ketua PAN Nada, saya juga diberikan kepercayaan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAN untuk menjadi calon anggota DPRD NTT dari Dapil 5, Kabupaten Nada, Nagekeo, Ende, dan Sika. Saya nomor urut 1 di Partai Amanat Nasional. Saya mohon dukungan dan doa dari Bapak Mama semua supaya saya juga bisa menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama siap bantu saya tidak Bapak Mama? Ya. Memang hari ini
Bapak Mama dan Nagekeo bersyukur mempunyai 6 orang anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sekarang duduk di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama, saya minta bantuan. Sekiranya saya Kristoloko ini dianggap sebagai baju baru untuk perpolitikan NTT, saya harapkan Bapak Mama menanggalkan baju lama dan mengenakan baju baru Kristoloko untuk pemilu 2024 Bapak Mama sekalian. Saya berpandangan bahwa untuk konstelasi politik di Nusa Tenggara Timur, karena kita bertarung dengan teman-teman dari Timur, dari Sumba, dari Sabun, Tendau, saya menyatakan diri siap untuk mewakili masyarakat Flores berjuang di level Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama, saya tidak mau panjang lebar, saya hanya mau sampaikan saya pengalaman dari DPR 2 periode, kemudian jadi Ketua DPR. Saya punya satu keyakinan, kalau saya jadi DPR Provinsi NTT, siapapun jadi gubernurnya, saya yakin apapun alasannya, dia akan menjadikan Kristoloko sebagai teman diskusi. Kalau gubernur tidak ajak diskusi dengan saya bisa buat gubernur kepala pusing di bawah sidang. Caranya bagaimana? Saya seorang politisi, saya kira cara bermain politik DPR Kabupaten mirip-mirip DPR Provinsi Pak Mama sekalian. Hanya ruang dan tempat berbeda. Saya dulu main di Jawa, sekarang ini saya minta dukung rakyat untuk bermain di Kupang. Karena dulu saya anggota DPR di Nada, kami bermain di teman lama dengan Pak Abang saya Thomas Tiba, Abang saya Paul, Om Elias dulu Bupati, saya anggota DPR. Jadi kami sudah tahu cara bermain politiknya. Bagi saya politik ini adalah dunia permainan, perebutan kepentingan, tergantung kekuatan argumentasi kita di ruangan sidang untuk memenuhi kepentingan kita. Dan saya menyatakan diri siap mewakili masyarakat Flores untuk bertarung pada konstelasi politik di DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mohon dukungan dari Bapak Mama untuk kakak-adik semua. Kita berharap Bapak Mama, para pemilih, kita berjuang seperti ilmu para kontraktor atau para pengguna dana desa di kampung-kampung. Kalau mau pasang proyek air minum, usahakan dari brown catering pasang medium A, atau medium A, jangan pernah sambung di tengah jalan dengan selang atau kemudian dengan bambu aur Bapak sekalian. Saya pastikan air itu tidak perlu sampai di rumah masing-masing. Harus pasang pipa air dari brown catering medium A, sambung ke medium A, sampai ke rumah-rumah sama maupun harus medium A, supaya aspirasi Bapak Mama dari sampai datang. Maksudnya besok lusa kalau aspirasi yang Ejapol bisa perjuangkan di kabupaten beliau perjuangkan. Tapi kalau ada yang kurang, saya di provinsi bisa tambah perjuangan itu. Kalau ada yang kurang di Jakarta akan kita lebih banyak proyek dana desa gagal dan jadi teman Bantas karena itu dari brown catering medium A. Tiba-tiba sambung pakai bambu aur di rumah, kamu pakai selang. Saya cek di rumah tidak ada masuk sedikit juga bambu sekali. Dari kita upayakan aspirasi lurus dari pusat sampai ke daerah bambu sekali. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita beri aplaus untuk Kak Kristo dulu. Bapak Mama tidak sadar ini Kak Kristo ini orang kita 2 jam tidak saya. Dan dengar Kak Kristo ngomong, rasa-rasanya kita ini sudah berada di Firdaus, Bapak Mama. Tapi kami orang Riung, kalau sedikit lagi kasih waktu bahaya, kita mau bersama nanti. Luar biasa sekali ya Kak Kristo. Tadi diawali dengan lapor, begitu banyak nilai politik yang kemudian gagasan-gagasan berpolitik, bernegara disampaikan di forum yang terhormat ini. Saya yakin dan percaya bahwa tidak banyak kesempatan lain kita dapat ruang-ruang seperti ini. Pencerahan. Kalau Eko Beju sudah angguk-angguk, itu berarti indikator bahwa ini semuanya daging.
Semua ini berarti tidak ada yang kurang Pak, isi dari tadi itu. Luar biasa sekali. Negarawan, iya. Pengalaman, yes tentunya. Kenapa? Terbukti. 28 tahun sudah terpilih.